Waalaikumsalam. Ibu, silakan masuk, Bu. Izin duduk, Bu. Izin memperkenalkan diri, Bu ya. Nama saya Bidan Putri, dengan Ibu siapa? Oh iya, Bu, Ibu Fahra. Ada yang bisa saya bantu? Oh, begitu ya, Bu. Kalau begitu saya izin untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia, Bu ya? Saya akan menjelaskan untuk dada bayinya, Bu ya. Nah, Ibu tahu nggak ASI eksklusif itu apa? Nah, Bu ya, ASI eksklusif itu adalah bayi yang hanya diberi ASI saja tanpa tambahan cairan atau makanan kecuali obat, vitamin, dan mineral sampai umur 6 bulan, Ibu. Nah, ada juga manfaatnya, Ibu, yaitu sebagai nutrisi, daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan pada anak, Ibu, meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi Ibu. Nah, terus penghemat biaya juga, Bu, untuk obat-obatan, sarana kesehatan yang menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Ini tuh ada juga zat kekebalannya, Bu, seperti untuk mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan ya, Bu ya. Nah, ada juga untuk meningkatkan zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya, Bu ya. Nah, anti alergi untuk mengandung zat antivirus polio, membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai. Nah, kemudian ada untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah, Bu ya. Nah, Bu, Ibu harus tahu kolostrum. Nah, kolostrum itu adalah cairan yang pertama kali keluar yang berwarna kuning kekuningan dibanding susu matur, disekresikan pada hari pertama sampai hari ketiga. Nah, bila dipanaskan akan menggumpal, Ibu. Nah, sedangkan ASI matur tidak, Ibu. Terus kemudian ada air susu masa peralihan, di mana masa peralihan ini adalah dari kolostrum menjadi ASI yang matur, disekresikan pada hari ke-10 sampai hari 10. Nah, kadar protein itu makin rendah, Bu, sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin meninggi dan volume juga semakin meningkat. Nah, kemudian ada air susu matur, Bu. Nah, air susu matur disekresikan pada hari ke-10 dan seterusnya. Komposisinya itu relatif konstan loh, Bu. Nah, itu tuh merupakan cairan yang berwarna putih kekuningan yang diakibatkan oleh kalsium kasein. Ya, Bu ya? Apa Ibu mengerti? Nah, kemudian ada juga memperbanyak produksi. Nah, bayi itu menyusui setiap 2 jam selama 10-15 menit setiap payudaranya. Terus kemudian bangunkan bayi, buka bajunya atau yang digendong yang membuat rasa gerah. Duduklah selama menyusui. Terus pastikan bayi menyusui dengan posisi yang baik ya, Bu ya, menempel pada ibunya dan menelan secara aktif. Kemudian susui bayi di tempat yang tenang dan nyaman dan minumlah setiap kali menyusui ya, Bu ya. Nah, tidurlah bersebelahan dan dekat dengan bayi sehingga dapat menyusui setiap saat, Bu ya. Terus, Ibu meningkatkan istirahat dan minum, Bu ya, harus banyak istirahat. Nah, Bu, saya akan menjelaskan tentang proses pemerasan ASI dengan tangan. Ya, bentar, Bu ya. Nah, lanjut ya, Bu ya. Tangan dicuci dulu dengan bersih. Siapkan cangkir atau gelas tertutup dengan air yang mendidih. Terus kemudian payudara itu dikompres dengan kain handuk yang hangat, di massage atau dipijat, Bu ya. Nah, kemudian kedua telapak tangan dari pangkal ke area kalangan payudara. Ulangi pemijatan ini pada sekitar payudara secara merata. Nah, dengan ibu jari ibu di sekitar kalangan payudara itu bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain, lalu daerah kalangan payudara ditekan ke luar dada. Ibu ya. Daerah kalangan payudara itu diperas dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jangan memijat atau menekan puting karena dapat menyebabkan rasa nyeri atau lecet, Ibu ya. Terus kemudian ulangi kanan, peras, lepas, tekan, peras, lepas pada mulanya ASI tak keluar. Setelah beberapa kali maka ASI akan keluar. Nah, Bu, gerakan ini diulang, Bu, pada sekitar kalangan payudara pada semua sisi agar yakin bahwa ASI telah diperas dari semua segmen payudara, ya, Bu ya. Ya, Bu ya, mengerti? Apakah Ibu mengerti? Ya, bagus, Bu ya. Selanjutnya, Bu ya. Ya, bagaimana sih cara penyimpanan pemberian ASI perah? Yang pertama, di udara terbuka atau bebas dari 6 sampai 8 jam. Terus di lemari es 40 derajat Celcius 24 jam, Bu ya. Terus di lemari pendingin atau beku min 18 derajat Celcius ya, Bu ya, 6 bulan. Nah, kemudian nasi yang tadi dinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus karena kualitasnya akan menurun. Yaitu unsur kekebalannya ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat saja di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin, atau dapat pula direndam dalam wadah yang telah terisi air panas dan kemudian berikan ya, Bu ya. ASI perah yang telah digunakan menggunakan sendok. Nih, Bu, bisa dilihat ya, lihat Bu sini. Nah, ini ya, Bu ya. Nah, Ibu juga bisa penerapan ASI eksklusif ya, Bu ya, pada Ibu. Kan Ibu bekerja nih, Bu ya.
Nah, pertama itu selama cuti hanya memberikan ASI saja. Yang kedua, selama masa cuti habis ubah pola minum bayi dengan ASI perah. Terus sebelum berangkat bekerja susui dulu bayinya Bu ya. Selama di kantor perah ASI setiap 3-4 jam. Simpan di lemari es dan dibawa pulang. Setelah dihangatkan diberikan dengan sendok ya Bu ya. Ya Bu ya, semoga Ibu dapat mengerti dan paham Bu ya. Semoga Ibu dapat memberikan ASINya kepada dedek bayinya Bu ya. Jika Ibu tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu bisa ditanyakan kembali kepada saya dan melakukan kunjungan ulang Bu ya. Terima kasih ya Bu Bidan. Kalau begitu saya pulang dulu. Iya Ibu, semoga Ibu dapat memberikan ASINya Bu ya. Mari Bu, terima kasih.